Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersekutu kembali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita selalu dan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Saya langsung mengajak kita membaca firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membaca dari surat Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5, dan ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Puji Tuhan saudara, kita masih berada di Minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus ingin mengingatkan kita bahwa saya dan saudara itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kehendak bebas. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih jalan hidup kita. Nah, saudara, surat Roma pasal 5 ini menulis tentang dua jalan hidup. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, hidup menurut daging dan memikirkan hal-hal yang dari daging. Yang kedua, hidup menurut roh dan memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi ada dua pilihan jalan hidup kita. Mau hidup menurut keinginan daging, yang kalau kita lakukan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, yang ujung-ujungnya atau yang akan kita dapati adalah maut, kematian yang kekal. Ya saudara. Jalan yang kedua, jalan hidup yang kedua adalah jika kita hidup dalam keinginan roh, kata firman Tuhan. Sebab jika kita melakukan atau jika kita hidup menurut keinginan roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, dan keinginan itu akan berbuah buah-buah roh, buah-buah kebaikan, maka firman Tuhan berkata kita akan beroleh hidup dan beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera ketika kita masih ada di dalam dunia ini, dan kehidupan yang kekal jika kita sampai di surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tinggal memilih, saudara-saudara. Kita tidak bisa berjalan dalam dua pilihan sekaligus. Walaupun dalam realitanya, dalam kenyataannya, seringkali kita seperti berjalan dalam dua rel yang kita paksakan menuju pada satu sasaran. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang rindu dekat dengan Tuhan, yang rindu menyenangkan hati Tuhan, yang rindu beribadah kepada Tuhan, yang rindu berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, dia tidak bisa melepaskan kecemaran, dia tidak bisa melepaskan iri hati, dia tidak bisa melepaskan kebencian, dia selalu hidup dalam pesta pora, dia selalu menyakiti hati Tuhan. Hari Minggu dia ke gereja, Senin, Selasa kembali dia melakukan perbuatan-perbuatan daging. Jadi seolah-olah dua way of life ini seolah-olah berjalan secara bersama-sama. Padahal firman Tuhan berkata keduanya ini bertentangan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memilih apakah pilihan kita jatuh pada keinginan-keinginan daging ataukah kita hidup menurut keinginan roh, perkara-perkara yang dari Tuhan.
Mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana kita bisa meninggalkan perbuatan daging, Pak Pendeta? Kita ini kan masih hidup di dunia. Kita ini masih selalu bersentuhan dengan hal-hal yang duniawi, yang ada di sekeliling kita, yang menarik kita. Bagaimana kita bisa tinggalkan itu? Saudara-saudara, Paulus memberikan solusinya kepada jemaat Galatia. Mari kita membuka di sana. Galatia pasal 5 ayat 16, saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Pertanyaan ini dijawab oleh Paulus kepada surat kepada jemaat Galatia. Ia berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Paulus memberikan solusi, firman Tuhan memberikan solusi pada jemaat Galatia. Walaupun kamu hidup di sekeliling orang-orang yang hidup secara duniawi, hidup penuh dengan kesenangan duniawi, hidup penuh dengan perbuatan daging. Tetapi jika kamu hidup dalam roh, jika kamu hidup dengan Tuhan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi itulah kuncinya, saudara-saudara. Jikalau kita hidup dalam keinginan roh, maka kita akan membatasi untuk kita hidup, untuk kita terjun atau untuk kita dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan dosa yang mencoba mengikat kita, mencoba untuk membelenggu kita supaya kita tetap hidup seperti orang-orang duniawi dengan kehidupan yang menyakiti hati Tuhan. Hanya satu caranya, Paulus katakan, jika kamu tidak mau terlibat atau tidak mau hidup dalam keinginan daging, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Itu saja. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab jika tidak, maka perbuatan daging akan menguasai kita. Coba kita baca dulu, apa sih perbuatan daging itu? Secepatnya kita coba lihat ayat 19. Saya bacakan kepada kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini buah-buah. Jika kita melakukan, jika kita hidup dalam keinginan daging, maka keinginan daging itu akan melahirkan buah-buah perbuatan-perbuatan daging yang jika kita tinggal di situ maka itu akan menguasai kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan caranya satu-satunya supaya kita tidak lagi terlibat, tidak lagi diikat oleh keinginan-keinginan daging ini, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya saya dan saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ya, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara, mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau mau hidup mengikuti keinginan dunia yang akan binasa, yang akan masuk pada maut, kematian kekal? Tentu kita akan berkata, Pak Pendeta, saya mau hidup dalam keinginan Roh. Saya mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya saya dan saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya coba membaca satu ayat supaya kita bisa tahu bagaimana caranya supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya baca di dalam ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mari kita garis bawahi kata jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi jika saya dan saudara memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita melihat di sini bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, inisiatifnya itu ada di dalam diri kita, bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan menunggu, Tuhan memberikan kebebasan kepada saya dan saudara.
Apakah kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka Alkitab berkata kita harus memberi diri kita. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, lagu itu berkata begini, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Lagu itu mengingatkan kita bahwa kita yang menyodorkan tangan kita untuk dipegang oleh Roh Kudus. Bukan Roh Kudus yang mencari kita. Kita yang mencari Roh Kudus, menyodorkan tangan kita, memberi hidup kita supaya kita dipegang oleh Roh Kudus. Bukan setahun 2 tahun, bukan seminggu 2 minggu, tapi setiap hari. Setiap hari. Karena setiap hari godaan pengaruh daripada keinginan dunia ini terus mempengaruhi kita. Maka ketika pengaruh dunia ini mempengaruhi kita untuk jatuh dalam dosa, maka ketika kita ada di dalam pegangan Roh Kudus, ada dalam pimpinan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita dengan lembut, Dia akan menegur kita dengan kasih-Nya. Kalau kita masih agak sedikit bandel, Dia akan tarik kita dengan tangannya yang kuat itu, menjauhkan kita, membebaskan kita supaya kita tidak binasa, membuat kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dia mau tarik kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh darah Yesus, dan hidup berkemenangan di bawah pimpinan Roh Kudus dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bagaimana saudara? Maukah kita memberi diri kita untuk dipegang oleh Tuhan? Maukah kita menyerahkan tangan kita dan berkata, Roh Kudus, peganglah tanganku. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku perlu Engkau ya Roh Kudus. Kita berkata demikian. Saya percaya ketika kita memberi diri kita untuk dituntun dan dipegang oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang bertanggung jawab untuk menuntun, memegang kita, menjaga kita, membuat kita berjalan dalam satu berkat kepada berkat yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Puji Tuhan saudara, sekali lagi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, maka damai sejahtera Allah yang begitu limpah itu akan ada menjadi bagian kita, dan kehidupan yang kekal di surga sudah menunggu kita jika kita hidup dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Pilihan ada kepada saya dan saudara. Silakan kita memilih. Tapi saya yakin dan percaya pilihan kita jatuh pada keinginan untuk hidup menurut apa yang Tuhan mau. Sehingga dimanapun kita berada, pertolongan dan pembelaan Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus, pegang tangan kami, bawa kami pada kebenaran, sehingga kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kebenaran Yesus Kristus Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup turut dan benar. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, jadikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara.